Halo semuanya, perkenalkan aku Amara Hirani Himawan dengan NIM 2203500 dari Desain Komunikasi Visual kelas A Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang aliran desain Art Nouveau sebagai tugas UAS Multimedia Sejarah Desain. Oke, jadi gerakan seni Art Nouveau ini berasal dari Eropa yang muncul sekitar tahun 1980 sampai 1990-an. Art Nouveau dikenal luas sebagai gerakan seni modern internasional atau International Modern Art Movement pada peralihan abad ke-18 sampai 19. Aliran ini merupakan lanjutan dari aliran desain art and craft. Nah, gaya Art Nouveau ini berkembang pertama kali di Belgia dan menyebar ke Eropa sampai Amerika dengan nama yang berbeda-beda seperti Jugendstil dari Jerman, Vienna Secession di Austria, Stile Liberty di Italia, Modernista atau Modernismo di Spanyol, Glasgow School di Inggris, Modern Style di Belgia, dan Style Nouveau di Perancis. Nama Art Nouveau sendiri diambil dari nama sebuah galeri untuk dekorasi interior yang dibuka oleh Siegfried Bing di Paris tahun 1895 yang bernama Maison des Art Nouveau. Nah, ciri-ciri gaya Art Nouveau itu yang pertama, gaya ekstravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak bunga, dan kecantikan wanita. Lalu, yang kedua adalah menggunakan garis-garis organis yang terinspirasi oleh bentuk tumbuhan. Yang ketiga, munculnya bentuk-bentuk organis yang distilisi dan abstraksi banyak ditemukan karya desain dengan bentuk yang meliuk-meliuk dan berhias menyatu dengan bentuk geometris dengan mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Art Nouveau mendapat pengaruh dari seni lain, yaitu dari Jepang dengan cetak kayu ukiyo-e atau woodblock, Gothic, juga Celtic. Nah, Art Nouveau sendiri sering juga disebut dengan abstrak karena garis yang meliuk-liuk mengambil ide floral, garis feminim, dan mewah. Art Nouveau juga memproduksi banyak poster, kaca, keramik, dekorasi rumah, hingga cover buku. Terus tujuan Art Nouveau itu untuk membentuk cara hidup modern yang baru, berkesenian bebas, dan pembaruan juga menyeluruh atau total art. Pada abad ke-20 merupakan masa-masa yang penting bagi jenis seni rupa modern untuk berkembang. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi juga pengaruh-pengaruh budaya baru yang juga didukung oleh industrialisasi dan kolonisme, urbanisasi juga lainnya. Nah, selanjutnya ada peristiwa penting dalam timeline Art Nouveau yang meliputi pertama itu tahun 1874, pameran impresionis pertama diadakan di Paris. Nah, sebenarnya tuh tidak ada korelasi langsung antara pameran ini dengan Art Nouveau, namun kedua gerakan tersebut menantang kontroversi artistik tradisional dan berusaha menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Pameran impresionis pertama adalah titik balik dalam sejarah seni karena menentang monopoli Paris Salon dalam menampilkan seni dan memungkinkan kaum impresionis memilih apa yang mereka anggap sebagai karya terbaik mereka. Nah, Art Nouveau sendiri di sisi lain ditujukan untuk modernisasi desain, berusaha melepaskan diri dari gaya sejarah elektrik yang sebelumnya populer, dan gerakan ini mengambil inspirasi dari aspek alam yang sulit diatur dan mempengaruhi seni juga arsitektur, terutama dalam seni terapan, karya grafis, dan karya ilustrasi. Terus juga pada tahun 1880 juga tahun 1890-an, nama Art Nouveau ini mulai dikenal khalayak umum dan gerakan Art Nouveau mulai masuk ke negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Perancis. Selanjutnya tahun 1883 ada karya desain sampul untuk Grand City Crunches karya Arthur Heigate McMurdo. Nah, ukiran Karyu McMurdo adalah contoh pengaruh desain grafis, khususnya gerakan seni dan kerajinan pada Art Nouveau. Ukiran kayu sebagai genre meliputi pada kualitas karya, buatan tangan yang unik, dan kesederhanaan penggunaan ruang positif juga negatif oleh McMurdo. Keduanya itu berkontribusi pada asosiasi ini, sementara itu bentuk abstrak-abstrak cum naturalistik McMurdo dan kurva Whiplash merek dagang adalah ciri khas dari rasa visual gerakan bebas dan energi yang pada akhirnya akan menentukan Art Nouveau ini akan kemana. Lalu pada tahun 1888 sampai 1891, jurnal Le Japon Artistique diterbitkan oleh Siegfried Bing dan dia adalah dealer seniman Jerman Prancis yang tinggal di Paris
dan memainkan peran penting dalam pergerakan seni dan karya seni Jepang ke barat. Dia ini menerbitkan jurnal bulanan berjudul Le Japon Artistique dalam bahasa Perancis, Inggris, dan Jerman yang dimulai pada tahun 1888 dan dikumpulkan dalam 3 jilid pada tahun 1891. Nah, jurnal tersebut berpengaruh nih dalam mempromosikan seni dan desain Jepang di Eropa dan pentingnya untuk pengaruh Jepang di Art Nouveau itu sendiri. Lalu, tahun 1891 ada karya La Goule di Moulin Rouge karya Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec adalah salah satu seniman grafis paling penting di Art Nouveau yang bertanggung jawab untuk mengangkat poster dari ranah periklanan Empera ke seni tinggi selama tahun 1890-an. Lautrec dan rekan seniman lainnya memahami bahwa mereka itu perlu inovatif. Meskipun label gaya Art Nouveau mungkin tidak pernah diterapkan pada mereka sampai kematian Lautrec sendiri pada tahun 1901. Terus tahun 1892 sampai 1893, Victor Horta membuka Hotel Texel di Brussels, Belgia. Nah, hotel atau mansion ini tuh dianggap sebagai blueprint atau contoh pertama karya arsitektur bergaya Art Nouveau. Bangunan ini memiliki aula segi 8 dengan tangga yang mengarah ke berbagai tingkat dan grafis melengkung yang merupakan ciri khas gaya Art Nouveau itu sendiri. Lalu tahun 1893 sampai 1896 dibuatlah The Budapest Museum of Applied Arts, arsitektur karya Odor Lechner dan Gyula Partos. Dirancang oleh Odor Lechner, kadang-kadang dikenal sebagai Gaudi Hungaria dengan pasangannya Gyula Partos. The Budapest Museum of Applied Arts adalah contoh cara untai Art Nouveau nasional Hungaria, sering disebut sebagai pemisahan Hungaria karena kedekatannya dengan Wina. Ini tuh lebih merupakan penggabungan berbagai gaya sejarah daripada pencarian yang tepat untuk satu hal yang baru. Moving forward ke tahun 1894, itu ada karya dengan judul The Peacock Skirt karya Bursley. Adalah sebuah ilustrasi yang dibuat untuk drama Salome karya Oscar Wilde tahun 1894. Nah, film atau drama ini tuh berdasarkan pada narasi Alkitab yang berpusat pada pemerintah Salome untuk memenggal kepala dan menghidangkannya kepada Yohanes Pembaptis di sebuah piring. Salome sendiri adalah sebuah subjek yang sangat populer bagi banyak seniman Art Nouveau lainnya, termasuk Victor Profe. Nah, Salome milik Bursley ini relatif lebih ramah dibandingkan beberapa karya ilustrator lain yang cenderung lebih erotis dan hampir menjorok ke pornografi. Ini adalah sebuah contoh bagus tentang betapa banyak seniman yang dipengaruhi oleh Art Nouveau. Seterusnya, pengaruh cetakan Jepang pada Art Nouveau ini juga terlihat dalam karya Bursley dalam bentuk yang diratakan, tetapi ilustrasi ini juga dapat diambil sebagai contoh gerakan estetis kontemporer dan dalam hal ini menunjukkan bagaimana Art Nouveau tumpang tindih dan berinteraksi dengan berbagai gaya dari periode-periode sebelumnya atau periode-periode lain. Nah, terus pada tahun 1895 ada Maison des Art Nouveau yang dibuka oleh Siegfried Bing di Paris. Maison des Art Nouveau juga disebut Bing Mansion atau Bing House didirikan oleh Siegfried Bing pada tahun 1894, berada di 22 Rue de Provence di Paris dan dibuka untuk menyelenggarakan pameran seni untuk mengeksplor seni dan benda dari Jepang. Pada tahun 1895 menjadi galeri seni di mana seniman kontemporer dapat mengekspos karya yang mereka buat dan menjualnya. Galeri inilah yang menjadi sumber nama Art Nouveau. Karya Art Nouveau yang terkenal lainnya adalah pada tahun 1896 ada poster kabaret yaitu dari Le Chat Noir yang dibuat oleh Théophile Alexandre Steinlen di Paris. Le Chat Noir adalah tempat hiburan abad ke-19 di distrik Bohemian Montmartre di Paris yang dibuka tahun 1881. Le Chat Noir dianggap sebagai kabaret modern pertama, sebuah klub malam tempat para pelanggannya duduk di meja dan minum minuman beralkohol sambil dihibur oleh berbagai pertunjukan di atas panggung. Salah satu hal yang membuat penyebaran pertunjukan jenis seperti ini menjadi sukses adalah poster Théophile Steinlen yang mengumumkan pertunjukan La Tournée du Chat Noir avec
Roldo Salis, yang berarti tur teater bayangan dari Richard Noir. Nah, terus tahun 1900, Enchanted to Paris Subway Station, karya Hector Guimard. Nah, saat Guimard ditugaskan untuk merancang pintu masuk stasiun kereta bawah tanah yang terkenal ini, Paris hanyalah kota kedua di dunia setelah London yang membangun jalur kereta api bawah tanah. Rancangan Guimard menjawab keinginan untuk merayakan dan mempromosikan infrastruktur baru ini dengan struktur yang berani yang dapat terlihat jelas di lanskap jalanan Paris itu. The Entrance of Paris Station menggunakan bentuk-bentuk organik bengkok khas Art Nouveau yang pada awalnya tampak hampir mulus namun dibangun dari beberapa bagian besi tulang yang mudah diproduksi secara massal. Nah, di Osles-le-Ville di sebelah timur Paris itulah tempat di mana pintu ini berada. Nah, pada tahun 1901 sendiri, Victor Horta menyelesaikan rumah dan studionya di Brussels. Rumah dan studionya ini dikenal dengan The Horta House and Studio, yang sekarang itu menjadi The Horta Museum. Nah, Horta Museum ini atau Horta House adalah tempat tinggal dan kantor pribadi Horta. Tentu saja lebih sederhana daripada rumah-rumah lain yang ia buat atau desain, tapi rumah itu memiliki ciri-ciri asli sendiri yang pengerjaannya serta penguasaan detail yang sama baiknya. Ia membuat kombinasi material yang tidak biasa seperti kayu, besi, dan marmer pada dekorasi tangga. Gaya Art Nouveau ini sangat terlihat dalam rumah ini dengan sangat kental. Lalu tahun 1897 sampai 1902 itu tuh sering diselenggarakan pameran seni Art Nouveau Exhibition. Nah, karya bergaya Art Nouveau ini seringkali menjadi paling mencolok di pameran-pameran internasional selama masa kejayaannya. Mereka sendiri menikmati panggung utama di 5 pameran tertentu. Yang pertama ada pameran Exposition Universelles tahun 1889 dan 1900 di Paris. Lalu ada pameran Tervuren tahun 1897 di Brussels, di mana Art Nouveau itu digunakan sebagian besar untuk memamerkan segala karya dari kerajinan kayu eksotis Kongo di Belgia. Terus juga ada pameran Internasional Seni Hias Modern di Turin tahun 1902 dan Exposition International DIS de la France di tahun 1909 di Nancy. Nah, di setiap pameran-pameran ini tuh gaya yang mendominasi adalah gaya seni Art Nouveau dalam hal seni yang dekoratif dan arsitektur yang dipamerkan. Dan di Turin pada tahun 1902, Art Nouveau ini benar-benar merupakan gaya pilihan hampir setiap desainer, juga setiap negara-negara yang mewakili untuk hadir. Pada tahun 1901 sampai 1905 itu tuh ada sebuah lampu dengan nama model 342 Wisteria Lamp karya Clara Di Scroll untuk Tiffany Studios di New York. Lampu meja itu salah satu benda yang menonjol dari Art Nouveau. Yang paling terkenal itu diproduksi oleh perusahaan Louis Comfort Tiffany. Nah, model yang terkenal di sini tuh ada salah satunya adalah model 342 yang biasa disebut sebagai Wisteria. Ini tuh salah satu lampu yang sangat berharga karena ketidakaturan yang terlihat di mahkota lampu bersama dengan bagian atas dan bagian bawah lampu yang menambah naturalisme pada desain, tetapi mereka juga mengikat pengaruh impresionisme dan Japonisme di Art Nouveau karena Wisteria sendiri berasal dari Amerika Serikat bagian timur. Terus tahun 1905 itu adalah tahun kematian Siegfried Bing yang beberapa sumber tuh menganggap bahwa kematian Bing itu sebagai awal dari berakhirnya gerakan Art Nouveau. Pada tahun 1907 sampai 1908 muncul karya Hope to karyanya Gustav Klimt. Karya Klimt yang ini tuh seperti karya Aubrey Bursley yang melibatkan distorsi pada pembesaran-pembesaran bentuk dan seringkali pokok bahasan yang sangat bermuatan seksual. Tapi gak kayak Bursley, sebagaimanapun Klimt itu terkenal terutama dalam lukisannya pasca tahun 1900-an. Terus juga kombinasi ini membantu menciptakan gaya dewasa khas Klimt yang sering
diringkas sebagai serangkaian lukisan wanita yang indah. Indah secara visual ya, dan mewah secara material. Terkadang potret nyata tetapi seringkali diimajinasikan atau dipersonifikasikan sebagai algotoris, termasuk karya Hop 2 ini. Nah, sejujurnya pada era-era ini tuh sebenarnya Art Nouveau tuh masih berjalan dan masih banyak juga karya yang terinspirasi dari Art Nouveau itu sendiri. Tapi pada tahun 1910 Art Nouveau itu mulai dianggap sebagai gerakan atau gaya yang kuno dan terbatas. Umumnya cuma dilihat sebagai gaya yang dekoratif dan berbeda aja, nggak ada sesuatu yang menarik. Lalu pada tahun 1914 itu Perang Dunia I pecah. Hal inilah yang menyebabkan banyak aktivitas-aktivitas seni yang terhenti, termasuk Art Nouveau salah satunya. Lalu pada tahun 1920, Art Nouveau itu mulai tergantikan oleh gaya baru, yaitu gaya Art Deco yang merupakan sebenarnya masih turunan dari Art Nouveau, namun lebih dimodernisasikan, juga gaya modernisme. Nah, kalau misalkan ngomongin Art Nouveau di Indonesia sendiri, ada salah satu perkembangan Art Nouveau yang mempengaruhi desain di tanah air, yaitu desain mebel serta ukiran yang ada di Jepara. Desain pada kursi, meja, ataupun sekedar hiasan di dinding menggunakan ukiran-ukiran berupa tumbuh-tumbuhan dengan sulur-sulur yang mengeliuk-liuk, itu merupakan salah satu ciri dari karya Art Nouveau itu sendiri. Lalu pengaruh arsitektur dengan gaya Art Nouveau ini sendiri mulai dibawa oleh arsitek P.A.J. Moynihan sekitar tahun 1905. Gaya ini banyak dipengaruhi dari Eropa, dan seni ini juga banyak dipergunakan dengan Art Deco yang dibawa oleh arsitek-arsitek selanjutnya. Jadi masih saling mempengaruhi antara Art Nouveau dengan gaya-gaya yang datang ke Indonesia selanjutnya, seperti Art Deco. Art Deco ini sebenarnya cukup populer di Indonesia. Salah satu bangunan arsitek karya Art Deco yang terkenal dan dekat dengan kita sebagai mahasiswa UPI adalah Gedung Isola yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu juga merupakan arsitek dengan gaya Art Deco. Jadi itu adalah penjelasanku tentang gerakan desain atau gerakan aliran seni Art Nouveau, dan berikut adalah referensi yang aku gunakan sebagai sumber dari isi video ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan baik dalam pengucapan ataupun lainnya dalam video ini. Saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.